Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Herinisa dengan NIM 1930201278. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI-MI di kelas PDMI 07 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Ayo Agung, dimulai membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rizqni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Jadi anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, pertama-tama Ibu ingin tanya nih, ada yang tahu nggak arti iman apa? Tahu. Apa tuh? Iman adalah percayaan, Bu. Ya, kepercayaan atau keyakinan. Nah, sedangkan iman sendiri ada tuh di setiap diri kita masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian perhatikan halaman 12 pada buku kalian. Di situ ada percakapan antara seorang sahabat dan Rasulullah. Coba Agung, dibaca percakapannya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam." Ya, jadi kesimpulan yang diambil dari cerita dari percakapan antara seorang sahabat dengan Rasulullah adalah beriman itu adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, siapa sih yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul sekali. Nah, cara kita mengenal Allah itu gimana tuh sebagai pencipta? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3 cara. Cara kita mengenal Allah atau pencipta alam semesta beserta isinya itu ada 3 cara. Yang pertama itu alam semesta, yang kedua Al-Quran, dan yang ketiga nama-nama Allah atau yang sering kita dengar yaitu Asmaul Husna. Ya. Nah, alam semesta sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama yang ada di langit dan yang ada di bumi itu. Nah, yang ada di langit itu kira-kira apa aja? Awan, matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Ya, sedangkan yang di bumi itu Manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. ya, benar sekali. Nah, jadi selanjutnya yang kedua adalah melalui Al-Quran. Nah, anak-anak, cara kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya itu yang kedua adalah dengan cara Al-Quran. Jika kalian perhatikan pada halaman 14, coba dibuka halaman 14-nya. Quran surat Al-An'am ayat 102 ini berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Nah, artinya coba Agung dibacakan artinya. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi anak-anak, di surat Al-An'am ayat 102 itu dia menyebutkan dia mengartikan tiada sesembahan yang berhak diibadahi, yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana adalah pencipta segala sesuatu. Nah, jadi
kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah jelas di dalam Al-Qur'an itu bahwasanya Allah itu adalah pencipta alam semesta beserta isinya. Selanjutnya, cara kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya adalah dengan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini banyak nama-namanya, tapi yang diperkenalkan kepada kita itu hanya ada 99. Nah, di sini kita akan mempelajari 3 terlebih dahulu. Yang pertama adalah Al-Basir, yang kedua adalah Al-Adil, dan yang ketiga adalah Al-Azim. Ayo Agung, coba dibaca yang ada animasi di dalam sana, yang ada anak perempuan itu. Walau berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Nah, jadi arti dari Al-Basir adalah Allah Maha melihat. Jadi Allah itu melihat semuanya, mau di mana kita, mau kemana kita, mau kita lagi ngapain, mau kita lagi berbicara sambil kita belajar. Allah itu Maha melihat segala sesuatu apa yang kita lakukan. Nah, yang kedua adalah Al-Adil. Al-Adil ini Allah itu Maha Adil. Coba Agung dibaca pada halaman 15, di sana ada penjelasan tentang Al-Adil. Al-Adil berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggalkan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintah Allah dan menjauhi yang dilaranginya. Nah, jadi berdasarkan yang dibaca tadi, Allah itu Maha Adil. Nggak ada yang lebih tinggi dan nggak ada yang lebih rendah di mata Allah. Yang membuat kita rendah atau tinggi di mata Allah itu ialah melalui ketakwaan. Nah, ketakwaan tadi adalah artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilaranginya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, jika kita ingin dilihat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti apa yang diperintahnya dan menjauhi larangan dan menjauhi semua larangannya. Selanjutnya yang nomor 3 itu adalah Al-Azim. Al-Azim ini memiliki arti Maha Agung. Nah, coba Agung menjelaskan apa sih itu Al-Azim. Coba dibaca. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, lagi-lagi seperti yang dibacakan Agung, jika kita ingin terlihat lebih baik, maka kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apapun larangannya. Nah, Allah itu Maha Agung. Allah nggak butuh pertolongan. Kalau kita kan butuh ya pertolongan, tapi kalau Allah itu nggak butuh pertolongan. Allah bisa semuanya. Allah bisa mematikan kita, menghidupkan kita. Allah juga bisa membuat kita menjadi kaya, menjadi miskin. Itu Allah bisa semua. Nah, jadi nama-nama Allah ini kita tadi kan mempelajari 3 tuh. Coba Agung dijawab lagi, apa aja 3 itu? Al-Adil, Al-Azim. Yang pertama tadi Al-Basir. Nah, kalau Al-Quran tadi surat Al-An'am ayat 102. Nah, kalau alam semesta terbagi menjadi 2, yaitu dari langit dan bumi. Ada yang benda mati dan benda Hidup. Nah, selanjutnya kita ke nomor 4. Apakah pencipta alam semesta beserta isinya itu juga mengutus seorang rasul kepada kita? Nah, untuk tahu jawaban nomor 4 ini, coba Agung membaca halaman 18. Di situ ada percakapan. Silakan dibaca. Hasan, Assalamualaikum. Ali, Waalaikumsalam. Hasan, Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ali, ya baik, aku akan berusaha membantumu. Hasan, terima kasih banyak ya Ali. Ali,
Kalau begitu aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Hasan, ya coba engkau jelaskan padaku. Ali, menurut guru mengajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada rasul-rasulnya. Mereka rasul-rasul itu terjaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Oleh karena itu manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Sekarang Hasan, sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Ali, ya sama-sama Hasan. Nah, jadi jawabannya, apakah pencipta alam semesta beserta isinya ini juga mengutus seorang rasul? Jawabannya iya. Nah, jadi sekarang kita menyimpulkan apa sih yang kita pelajari dari tadi, dari pertama tadi. Ayo, Beriman. 2. Yang menciptakan alam semesta beserta isinya. itu siapa tuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 3. Mengenal pencipta alam semesta beserta isinya Dengan cara alam semesta, Al-Quran, nama-nama Allah bisa disebut Asmaul Husna. ya, nah alam semesta tadi terbagi menjadi dua, yaitu dari atas dan bawah. Nah, jadi yang di atas itu adalah langit dan yang di bawah itu adalah bumi. Yang di langit sendiri terdiri dari matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. awan, dan lain-lain. Sedangkan di bumi, Tumbuhan, manusia, hewan, dan lain-lain. nah sedangkan di bumi itu kan ada benda mati dan benda hidup. Nah, benda mati sendiri tadi apa tuh? Papan tulis, Ya, kaca, meja. ya betul. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pencipta alam semesta beserta isinya. Nah, yang ketiga adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna. Nah, nama-namanya itu yang kita tadi kan membahas tentang 3 tuh yang baru dipelajari di antara 99. Coba sebutin. Al-Adil. Yang pertama Al-Basir, artinya Al-Basir ini sendiri adalah Maha Melihat. Yang kedua adalah Al-Adil, yang berarti, dan yang kedua adalah Al-Adil yang artinya Maha Adil. Nah, Maha Adil, dan yang ketiga adalah Al-Azim sendiri artinya Maha Agung. Nah, yang keempat, apakah pencipta alam semesta beserta isinya ini juga mengutus seorang rasul kepada kita? Iya. Ya, kan? Jadi Allah itu mengutus rasul untuk menyampaikan wahyu-wahyunya kepada kita. Nah, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.